Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan kita sebagai umat Allah yang kudus, tentu kita ingin mengamini dan mengimani hati yang penuh cinta, hati yang penuh belas kasih, hati yang penuh kerahiman dari hati Allah sendiri, yaitu hati Yesus yang telah memberikan hidup kita, memberikan kita kehidupan, dan memberikan kita keselamatan. Saudara-saudari, dalam perayaan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, kita diundang untuk merenungkan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Sekali lagi saudara-saudari, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dalam perayaan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, kita ingin merenungkan atau menghayati sesuatu yang sangat berbeda. Tentu merenungkan tentang bagaimana Allah menyatakan kebaikan, cinta, kerahiman, kasih kepada manusia. Merayakan Hati Yesus yang Maha Kudus, tentu kita ingin merenungkan bagaimana hati seorang Allah kepada manusia. Saudara-saudari, ini luar biasa ketika kita mencoba memasuki kedalaman hati Allah yang mungkin susah kita pahami, tetapi kita bisa mengerti sebab kita sedang mengalaminya. Hati Yesus yang Maha Kudus, tentu di sini ia berbicara tentang kekudusan. Keselamatan hanya bisa terjadi jikalau seseorang mengalami kekudusan, hidup di dalam kekudusan, dan mempunyai hati yang kudus. Hati yang kudus itulah yang telah dinyatakan oleh Yesus dalam karya keselamatan. Ia membawa kekudusan, ia membawa cinta, ia membawa keselamatan dari Allah yang mempunyai hati yang sangat mulia.
agar tidak ada seorang pun dari anak-anak ciptaannya mengalami kebinasaan. Dan tujuan dari kehadiran Yesus hanya satu, agar setiap manusia mengalami kekudusan dan akhirnya memperoleh keselamatan. Dan untuk mencapai keselamatan, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana Allah sebagai Allah yang maha kasih, yang mempunyai hati yang murah hati, hati yang berbelas kasih, hati yang penuh kerahiman, hati yang penuh kebaikan dalam hidup manusia. Ia menunjukkan dirinya sebagai orang, sebagai pribadi, sebagai Allah yang penuh cinta. Ia mengampuni. Inilah hati yang sangat luar biasa. Ia memberi kedamaian, ia menyembuhkan, ia menghibur. Begitu banyak. Ia bahkan susah untuk diungkapkan. Hati inilah yang mau kita renungkan. Hati yang membawa kedamaian bagi orang lain, hati yang membawa kesatuan bagi orang lain, hati yang membawa ketenangan bagi orang lain, hati yang menghibur bagi orang lain, hati yang membawa kenyamanan bagi orang lain, hati yang meringankan beban orang lain, hati yang membuat kepala orang menjadi dingin, hati yang membuat hidup orang lain menjadi sukacita. Ini yang pertama yang kita renungkan. Yang kedua, Yesus hari ini mengatakan kepada kita, Akulah lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ia mengatakan kepada kita bahwa kedamaian sejati itu hanya ada dalam diri Kristus. Maka Santo Agustinus mengatakan, My heart is restless until it rests in you. Hatiku itu menjadi damai oleh karena ia telah masuk, tinggal dan hidup di dalam Allah. Luar biasa Santo Agustinus. Ia tidak mengatakan begini, hidupku, my life is rest in you. Tidak. My heart is restless until it rests in you. Artinya apa? Inti dari kehidupan manusia adalah hati. Hati yang penuh kedamaian. Hati yang berjiwa penuh keikhlasan. Hati yang lemah lembut. Hati yang bisa memberikan kedamaian. Sehingga hari ini Yesus mengatakan, kedamaian sejati, kenyamanan sejati, cinta sejati hanya ada dalam diri Kristus. Ia mempunyai hati yang penuh cinta itu. Maka setiap orang yang datang kepadanya akan mengalami kelembutan. Ia akan mengalami kebebasan, kemerdekaan di dalam Allah. Yang berikut Yesus mengatakan seperti ini, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Hati yang penuh cinta, hati orang beriman itu hati yang hidupnya penuh dengan syukur. Bukan hati yang penuh dengan tiap hari hanya mengeluh, risau, khawatir, cemas. Hidup seorang beriman pertama adalah bersyukur. Bersyukur atas segala hidup, segala kasih karunia, segala perjalanan hidup yang ia lalui harus disyukuri. Pahit dan manis, suka atau duka harus disyukuri. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bersyukur, bukan pribadi yang mengeluh. Sebab apa? Kekuatan ilahi hanya ada dalam diri dia. Bersyukur. Ketika kita mengalami kegelisahan, datang kepada Yesus. Ketika kita mengalami kebahagiaan, datang juga bersyukur kepada Yesus. Artinya apa? Yesus mengingatkan kita. Apapun yang kita alami di dunia ini, selalu mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Yang berikut Yesus juga mengingatkan kita bahwa jangan pernah meremehkan orang-orang kecil. Jangan pernah meremehkan orang-orang miskin. Jangan pernah meremehkan orang-orang yang mungkin tidak dianggap dalam kehidupan sosial. Sebab Allah bisa menggunakan mereka. Bahkan Allah akan menempatkan mereka pada tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Murid-murid Yesus semua orang kecil, nelayan, Petrus, Paus pertama, pemimpin para rasul. Ya orang kecil tetapi dipilih oleh Yesus. Bahkan Yesus sendiri orang kecil. Ya hanyalah seorang anak tukang kayu. Jangan pernah meremehkan. Tetapi kekuasaan dan cinta Allah diberikan kepadanya. Jangan pernah meremehkan orang kecil, saudara-saudari. Bahkan banyak orang kecil pun menjadi presiden. Banyak orang kecil pun menjadi pejabat. Bahkan orang kecil pun bisa menjadi
orang-orang kaya di dunia, orang-orang kecil bisa menjadi orang hebat. Jangan lupa, jangan pernah meremehkan orang kecil. Sebab dunia ini berputar. Kadang ada saatnya kita di atas, tapi suatu saat kita akan di bawah. Jadi jangan pernah meremehkan orang lain. Yesus mengajarkan kita hari ini. Kita harus bersyukur untuk kehidupan kita. Dan orang kecil pun jangan merasa kecil. Tetap bersyukur. Tetap berterima kasih kepada Tuhan untuk kehidupan ini. Sebab hidup adalah hadiah anugerah Allah yang terindah. Ingat, hidup adalah anugerah Allah yang terindah. Kita kaya atau miskin, kita punya jabatan atau tidak, kita orang biasa atau orang luar biasa, semuanya harus disyukuri. Oleh karena itu, saudara-saudari, dalam perayaan hati Yesus yang Maha Kudus, kita ingin menghayati, kita ingin seperti Yesus, kita ingin seperti hatinya yang lemah lembut, hatinya yang berbelas kasih, hatinya yang memberi, hatinya berkorban bagi sesama, hatinya yang penuh cinta, hati yang penuh kebaikan, agar kita mengalami surga, agar kita mengalami bagaimana hidup ini menjadi indah oleh karena kita mempunyai Yesus. Dan biarlah hati kita selalu ada di dalam Yesus, seperti Santo Agustinus. Ia hanya tinggal di dalam Yesus dan ia memperoleh kebahagiaan sejati. Tuhan selalu memberkati.